Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Muthalib berdiri di tengah kerumunan kaum Quraisy yang mulai panik. Suasana di sekitar Ka'bah berubah dari tenang menjadi tegang. Beberapa lelaki menunduk dalam diam, sementara sebagian lainnya melangkah gelisah. Gema ucapannya barusan masih terngiang di antara dinding-dinding rumah tua yang mengelilingi pelataran suci. Ka'bah bukan milik kita, ia adalah milik Allah. Biarkan Allah sendiri yang akan menjaganya. Dan sejak saat itu, semua menatapnya. Wajah-wajah yang sebelumnya diliputi kekhawatiran, kini menatap penuh harap. Meski dalam diam mereka belum benar-benar yakin. Tak ada pasukan bersenjata yang bisa mereka andalkan. Tak ada kekuatan politik untuk memohon bantuan. Hanya keyakinan dan doa yang tersisa. Di kejauhan, angin gurun membawa kabar buruk. Abraha, gubernur Habsyi di Yaman, telah bergerak dari sana. Ia tak main-main. Keinginannya untuk menghancurkan Ka'bah bukan sekadar gertakan. Ia membawa pasukan yang tak biasa. Ribuan prajurit dan gajah-gajah, raksasa yang belum pernah disaksikan bangsa Arab sebelumnya. Gajah utama yang menjadi simbol kekuatan pasukannya diberi nama Mahmud. Gajah ini tinggi menjulang, tubuhnya dilapisi kulit besi, dan setiap langkahnya mengguncang tanah. Abraha ingin menunjukkan kepada seluruh jazirah Arab bahwa tidak ada tempat suci lain selain gereja Al-Qalis yang ia bangun di sana. Ia merasa dihina karena bangunan megahnya tak pernah dipenuhi jamaah seperti Ka'bah. Jika mereka tidak datang ke rumah ibadahku, ucap Abraha dengan penuh amarah di hadapan pasukannya, maka aku akan hancurkan rumah ibadah mereka. Itulah ambisi yang membutakannya. Keinginan untuk mengubah arah ibadah orang-orang Arab membuatnya lupa bahwa yang sedang ia hadapi bukan sekadar bangunan, tetapi rumah suci yang dimuliakan sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam di Mekah. Kabar itu menyebar bagai api yang menjilat ilalang kering. Setiap rumah mulai menutup pintu. Setiap perbincangan membahas satu hal. Apa yang akan kita lakukan jika pasukan Abraha benar-benar datang? Malam itu, Abdul Muthalib duduk di serambi rumahnya. Ia tak berbicara banyak. Wajahnya datar, tetapi matanya menunjukkan kesungguhan dan kesabaran. Di sekelilingnya, beberapa pemuka Quraisy berdatangan, meminta arahan. Tidakkah kita harus bersiap melawan? Tanya salah satu pemuda. Atau minimal mengungsikan wanita dan anak-anak keluar kota? Abdul Muthalib mengangguk pelan. Kita akan bawa mereka ke perbukitan. Tapi bukan karena kita takut pada manusia, melainkan karena kita tahu batas kekuatan kita. Ia lalu menatap ke arah Ka'bah yang hanya berjarak beberapa langkah dari tempatnya duduk. Rumah suci itu berdiri tenang. Dalam jalap, cahaya bulan menyinari batu hitam yang menjadi titik kiblat umat manusia kelak. Bukankah Allah telah berfirman, ucapnya, mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Barang siapa yang menghendaki di dalamnya melakukan kezaliman secara jalim, niscaya kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih. Seketika semua terdiam, tidak ada yang berani membantah. Tidak ada pula yang bisa benar-benar merasa tenang. Tapi semua tahu, Abdul Muthalib bukan orang biasa. Ia adalah penjaga Ka'bah yang paling dihormati. Ia kakek dari seorang anak yang masih dalam kandungan anak, yang kelak akan menjadi Nabi Muhammad SAW. Pasukan Abraha terus mendekat. Setiap desa yang mereka lewati seakan berhenti bernapas. Penduduk mengurung diri. Bahkan kambing dan unta enggan bersuara. Di sepanjang jalan pasukan itu mengambil unta dan barang-barang milik penduduk sebagai rampasan. Salah satu yang mereka ambil adalah 100 unta milik Abdul Muthalib. Saat kabar itu sampai ke telinga beliau, ia tidak marah. Ia tidak menyusun serangan balasan. Ia justru mempersiapkan diri untuk datang sendiri ke hadapan Abraha. Engkau akan menemuinya sendirian? Tanya seseorang. Bukan untuk melawan, jawab Abdul Muthalib, tapi untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Langkah Abdul Muthalib menuju perkemahan pasukan Abraha menjadi perbincangan di seluruh penjuru Mekah. Orang-orang bertanya-tanya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang lelaki tua tanpa senjata, tanpa tentara? Namun sesampainya di sana, kejadian mengejutkan terjadi. Abraha yang dikenal angkuh, justru berdiri menyambut kedatangan Abdul Muthalib dengan penuh hormat. Ia tidak menyuruhnya sujud, bahkan tak berani duduk di singgasananya saat berbicara dengannya. Apa yang kau inginkan, wahai pemimpin Quraisy? Tanya Abraha, menahan keheranan. Aku datang untuk meminta kembali unta-untaku, jawab Abdul Muthalib dengan tenang. Abraha tertawa, nada mengejek jelas terdengar. Kau meminta unta, bukan Ka'bah yang akan kuhancurkan? Abdul Muthalib menatapnya, matanya tak gentar. Unta-unta itu milikku, maka aku menuntutnya. Sedangkan
Ka'bah bukan milikku, ia milik Allah. Maka biarkan Allah yang menjaganya. Abraha terdiam. Ia tak bisa membantah, tapi harga dirinya mencegahnya untuk mengalah. Besok, kata Abraha akhirnya, kita lihat apakah Tuhanmu benar-benar akan menjaga rumahnya. Abdul Muthalib kembali ke Mekah, membawa pulang untanya, tapi bukan itu yang menjadi sorotan. Ucapannya tersebar cepat, menggetarkan hati banyak orang. Bukan karena keras, tapi karena dalam. Malam itu, ia memerintahkan seluruh penduduk Mekah untuk meninggalkan kota. Mereka naik ke perbukitan, mengungsi dalam diam. Ibu-ibu menggandeng anak-anak, kaum lelaki memikul barang secukupnya. Tidak ada tangisan, hanya keheningan yang dipenuhi kekhawatiran. Di puncak bukit, Abdul Muthalib berdiri, memandangi kota yang perlahan tenggelam dalam gelap. Ia melihat Ka'bah dari kejauhan. Dalam hatinya, ia berdoa bukan dengan suara keras, tapi dengan bisikan penuh harap, ya Allah, Engkau pemilik rumah ini, Engkau yang menjaga kehormatan kami. Jangan biarkan tangan para zalim menyentuhnya. Langit malam tak menjawab, angin gurun berhembus pelan. Di bawah sana, pasukan gajah mulai bersiap. Peluit pasukan terdengar samar, dan ketika bintang-bintang mulai tenggelam, bumi seperti menahan napasnya. Kaum Quraisy tak bisa tidur. Mereka berkumpul mengelilingi api unggun, saling berpegangan tangan. Tapi tak satu pun mampu memalingkan pandangan dari satu titik, Ka'bah. Dan di titik itu takdir umat manusia tengah bersiap menyusun lembaran baru. Abdul Muthalib berdiri di puncak bukit bersama kaumnya, memandangi Ka'bah dari kejauhan. Angin malam gurun menyapu janggut tuanya, namun wajahnya tetap tenang. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, Engkau pemilik rumah ini, Engkau yang menjaga kehormatan kami." Tak ada satupun dari mereka yang berani bicara lantang. Di kejauhan, tampak perkemahan besar pasukan Abraha. Api unggun menyala, dan bayangan tubuh-tubuh tinggi gajah Afrika menggoyang tanah setiap kali mereka menggeser kakinya. Kaum Quraisy tahu, mereka tidak sanggup melawan. Mereka hanya bisa pasrah. Namun dalam kepasrahan itu, suara Abdul Muthalib semalam terus bergema dalam ingatan. Ka'bah adalah milik Allah, dan dialah yang akan menjaganya. Kata-kata itu tidak hanya menenangkan, tapi sekaligus membingungkan. Bagaimana bisa seorang pemimpin tetap begitu yakin di saat pasukan musuh begitu besar dan kuat? Di antara suara berbisik, terselip suara muda yang nyaris putus asa. Mengapa beliau hanya meminta kembali Antanta miliknya? Mengapa tidak langsung memohon agar Ka'bah diselamatkan? Wajah-wajah lain menoleh. Pertanyaan itu diamini banyak orang, tapi tak ada yang berani mengungkapnya di depan Abdul Muthalib semalam. Pemimpin Quraisy itu mendatangi perkemahan Abraha dengan hanya mengenakan sorban putih dan tongkat kayu. Di hadapan pasukan yang begitu besar, ia tampak seperti lelaki tua yang lemah. Tapi cara ia melangkah, cara ia berdiri, cara ia menatap semuanya membawa wibawa yang tidak bisa dijelaskan. Abraha awalnya meremehkan kedatangannya, tapi ketika Abdul Muthalib berdiri di hadapannya dan hanya meminta kembali 100 unta miliknya, bukan keselamatan Ka'bah, wajah Abraha berubah. Ia menatap lama, seakan mencari makna lain dari permintaan itu. "Kau datang hanya untuk hewan-hewanmu?" tanya Abraha, nadanya menyimpan ejekan. "Benar," jawab Abdul Muthalib. "Unta-unta itu milikku. Ka'bah bukan milikku, ayat milik Allah. Maka biarlah Allah sendiri yang menjaganya." Abraha terdiam. Untuk sesaat, tak ada suara di dalam kemah besar itu. Ia menatap mata Abdul Muthalib, dan di sana ia menemukan sesuatu yang tak ia mengerti. Keyakinan yang tak bisa digoyahkan. Sebuah kepercayaan pada kuasa Tuhan yang belum bertindak, namun dipercayai seolah telah menjanjikan kemenangan dalam kitab-kitab sejarah Islam. Seperti yang ditulis oleh Ibnu Ishaq dan disebutkan pula oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Pertemuan antara Abdul Muthalib dan Abraha menjadi saksi kekuatan iman yang tak membutuhkan senjata. Hanya hati yang penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abraha mengembalikan unta-unta itu, tapi ia tetap pada niatnya. Ia berkata, "Besok kita lihat apakah Tuhanmu benar-benar akan melindungi rumahnya." Abdul Muthalib kembali ke Mekah tanpa takut. Ia tahu, malam ini bukan tentang strategi atau kekuatan fisik. Ini tentang ketundukan total kepada takdir dan kehendak Allah. Kaum Quraisy menyambutnya dengan wajah penuh tanya, tapi ia tak menjelaskan panjang lebar. "Pulanglah kalian ke perbukitan. Jaga keluarga kalian, serahkan urusan ini kepada Tuhan semesta alam." Malam itu berjalan lambat, langit terasa lebih gelap dari biasanya. Angin gurun membawa hawa dingin dan debu. Dari balik bukit,
Para penduduk menatap ke arah Ka'bah yang tetap berdiri sunyi. Tak ada yang berani memejamkan mata terlalu lama. Wanita memeluk anak-anak mereka, sementara kaum lelaki duduk bersila, menatap tanah, seolah-olah menunggu sesuatu dari langit. Abdul Muthalib berdoa lagi, suaranya nyaris tak terdengar, tapi hatinya penuh keyakinan. Ya Allah, inilah rumahmu, kami tidak berdaya, maka lindungilah dengan kuasa-Mu. Beberapa orang di sebelahnya memejamkan mata, berusaha menahan air mata. Mereka bukan takut kehilangan Ka'bah semata, tapi takut jika doa pemimpin mereka tak dikabulkan. Mereka tahu, jika Ka'bah hancur, maka kehormatan mereka hancur, tradisi mereka hancur, dan mimpi-mimpi masa depan anak-anak mereka ikut hancur. Di tengah kebisuan itu, seorang pemuda Quraisy berkata pelan, "Apa yang akan dikatakan suku-suku lain jika kita tak melakukan apa-apa? Apakah mereka tidak akan mencemooh kita?" Abdul Muthalib menoleh perlahan. Wajahnya diterpa cahaya bintang. "Biarkan mereka berkata. Kita bukan diam karena takut, kita diam karena percaya. Allah tidak pernah lalai." Keyakinan itu bukan sekadar ucapan. Ia meyakininya dengan seluruh tubuh. Dan juga ia telah menyerahkan semua kehormatan, harta, bahkan nyawa kepada Allah kini. Hanya tinggal menunggu apa yang akan Allah putuskan. Seseorang dari barisan belakang mendekat dengan langkah tergesa. "Tuan, pasukan Abraha sudah mulai bergerak." Gajah-gajah mereka mulai menuruni bukit menuju kota. Semua menoleh. Ketegangan mengisi udara, jantung berdebar. Tanpa suara, semua orang bangkit berdiri dan menatap ke arah Ka'bah yang jauh di bawah sana. Belum ada yang tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal pasti, tak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menanti. Dan di antara mereka, hanya satu yang tetap berdiri tegak, Abdul Muthalib. Tangannya menggenggam tongkat, matanya tak berkedip, dan hatinya tak pernah ragu. Ia tahu waktunya hampir tiba. Langit malam perlahan memudar. Suara-suara berat mulai terdengar dari kejauhan. Bumi seolah mulai bernapas berat, dan ketegangan itu belum usai. Belum. Langit mulai memudar dari hitam ke biru kelam. Di balik perbukitan yang mengelilingi Mekah, kaum Quraisy berdiri dalam diam. Tak ada yang bergerak. Semua pandangan tertuju ke arah Ka'bah yang berdiri sendirian di tengah kota yang sunyi. Hanya suara angin gurun yang sesekali menyusup di antara celah bebatuan. Di sisi lain, langkah-langkah berat terdengar makin mendekat. Pasukan Abraha telah bersiap. Suara-suara kasar mulai menggema dari arah perkemahan, menandai dimulainya sebuah hari yang tidak akan pernah dilupakan manusia. Dari tempat tinggi itu, Abdul Muthalib berdiri paling depan. Ia tak berbicara, hanya menatap rumah suci dengan tatapan tak bergeming. Anak-anak menangis pelan di pelukan ibunya. Para lelaki Quraisy saling berpandangan. Tak ada strategi, tak ada rencana cadangan, hanya harapan dan doa. Abraha, dari atas kudanya, mengangkat tangan memberi aba-aba. Pasukan bersorak, debu gurun terbang tinggi. Barisan gajah bergerak maju dengan perlahan, tapi pasti. Dan di antara mereka, berdiri satu makhluk perkasa, tinggi, menjulang. Tubuhnya ditutupi pelindung baja. Gajah itu bernama Mahmud Gajah Pemimpin, lambang kekuatan Abraha yang tak tertandingi. Abraha menunjuk lurus ke arah Ka'bah dan berteriak, "Majulah, hancurkan rumah itu." Pasukan bersorak, cambuk diangkat, teriakan membelah langit. Namun saat cambuk pertama mengenai punggung Mahmud, gajah itu tak bergerak. Ia berdiri kaku, matanya menatap lurus ke arah Ka'bah, lalu menunduk. Para penunggangnya mulai gusar. Cambuk kembali diayunkan, kali ini lebih keras. Mahmud tetap tak bergerak. Seorang prajurit lain mencoba memandunya ke arah lain. Ke utara, Mahmud melangkah. Ke timur, ia melangkah. Tapi setiap kali diarahkan ke Ka'bah, Mahmud menolak. Ia meringkik, menghentakkan kaki, lalu duduk. Seakan ada sesuatu yang tak terlihat menghalangi tubuh besarnya. Abraha turun dari kudanya. Ia sendiri mengambil cambuk, berjalan cepat ke arah Mahmud lalu memukulnya dengan keras. Mahmud mengeluarkan suara berat, tapi tetap tak mau bangkit. Ia menunduk dalam, seolah tahu bahwa yang akan dilakukannya adalah bentuk kedurhakaan terbesar. Suara jeritan cambuk terus terdengar. Gajah-gajah lain mulai gelisah. Sebagian memutar arah, sebagian mengangkat kaki depan dan meraung. Dan di saat itulah, langit mulai berubah. Awalnya hanya suara, seperti desir angin, tapi bukan dari bumi. Lalu beanggan-beanggan kecil muncul dari arah laut, ribuan, puluhan ribu, semakin mendekat. Mereka bukan burung biasa. Mereka datang dalam barisan rapi, terbang dalam formasi seperti pasukan langit. Tubuh mereka kecil,
tapi terbang dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Itulah burang-burang ababil. Masing-masing membawa batu kecil. Satu di paruhnya, dua di cakarnya. Batu-batu itu bukan batu biasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan dalam riwayat-riwayat sahih, dijelaskan bahwa batu itu berasal dari tanah yang dibakar dan mengandung azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Mekah yang menyaksikan dari kejauhan terdiam. Tak ada yang bersuara. Di antara mereka seseorang bergumam pelan. Ini jawaban dari doa Abdul Muthalib. Abraha menoleh ke langit, matanya menyipit menahan cahaya mentari yang mulai muncul. Tapi ia tahu, apa yang datang padanya bukan sekadar burung. Ketika batu pertama meluncur, ia menghantam seorang prajurit. Tubuhnya seketika sobek, hancur, dan jatuh ke tanah tanpa nyawa. Batu-batu lainnya menghujani barisan pasukan seperti hujan deras yang diarahkan tepat sasaran. Tiap batu yang jatuh menembus kulit, tulang, dan menghancurkan isi tubuh. Prajurit-prajurit Abraha panik. Mereka berteriak, mencoba melarikan diri, tapi batu-batu itu memburu mereka satu persatu. Tak ada yang bisa berlindung. Tak ada yang bisa menyerang balik. Gajah-gajah berteriak keras, berlari ke segala arah. Sebagian terinjak pasukan sendiri. Barisan yang tadinya gagah, kini menjadi kekacauan penuh darah dan raungan. Abraha sendiri terkena batu di tubuhnya. Ia jatuh dari kudanya. Berusaha merangkak, tubuhnya mulai membusuk sedikit demi sedikit. Ia mencoba bangkit, tapi tulangnya melemah. Nafasnya terputus-putus. Ia tahu, ini bukan sekadar kekalahan, ini azab. Di puncak bukit, Abdul Muthalib menyaksikan semuanya. Ia menunduk perlahan. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau tidak butuh pasukan manusia untuk menjaga rumahmu. Kaum Quraisy menangis, bukan karena takut, tapi karena takjub. Mereka melihat sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim pertolongannya tanpa satu pun pedang terhunus. Ka'bah tetap berdiri. Tak ada satu batu pun yang jatuh di atapnya. Tak ada satu bagian pun yang rusak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Fil menjadi nyata di depan mata mereka. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Sehingga Dia menjadikan mereka seperti dondon yang dimakan ulat. Hari itu, dunia menyaksikan satu pelajaran agung. Rumah Allah tidak akan pernah hancur karena manusia. Sebesar apapun pasukannya, Allah menjaga rumahnya sendiri. Dan dari tanah yang dilindunginya itu, kelak akan lahir utusan terakhir, Nabi Muhammad SAW. Namun pagi itu, meski kemenangan telah nyata, tak ada yang bersorak. Mereka hanya bersujud di tanah, air mata jatuh. Dada mereka bergetar dan Abdul Muthalib di tengah kerumunan itu belum beranjak. Ia tahu, ini baru permulaan. Abdul Muthalib belum beranjak dari puncak bukit itu. Ia masih memandangi Ka'bah yang berdiri utuh, meski bumi di sekitarnya porak-poranda oleh pasukan yang kini tinggal bangkai. Ia tahu, apa yang baru saja disaksikannya bukan sekadar keajaiban, tapi peringatan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjaga rumahnya, bahwa tak ada kekuatan manusia sebesar apapun yang bisa menyentuh tempat yang telah disucikan sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Hari itu menjadi catatan yang tak terlupakan. Sebuah tahun yang kelak disebut dengan satu nama, Tahun Gajah. Dan dalam ketenangan yang perlahan kembali turun ke tanah Mekah, ada kabar lain yang tengah berembus pelan. Kabar yang tak kalah besar. Dari hancurnya pasukan Abraha. Kabar itu berhembus melalui pintu-pintu rumah yang dibuka kembali. Dari jendela ke jendela, dari lisan ke lisan, lalu sampai ke telinga mereka yang baru saja sujud syukur di atas pasir gurun. Seorang bayi telah lahir. Seorang anak laki-laki, wajahnya tenang, matanya teduh, dan yang paling membuat semua orang terpaku, ia tidak menangis. Namanya belum disematkan. Tapi ibu dari bayi itu, seorang wanita Quraisy bernama Aminah, telah merasakan sejak dalam kandungan bahwa anak ini berbeda. Ia sering bermimpi tentang cahaya yang keluar dari tubuhnya, menerangi hingga ke istana-istana Syam di kejauhan. Dan kini, cahaya itu nyata. Bayi itu lahir di rumah sederhana, bukan di istana atau tenda kehormatan. Tapi sinar wajahnya membuat siapapun yang melihatnya merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ketika kabar itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, ia segera turun dari bukit. Langkahnya cepat, meski tubuhnya renta. Ia tak berkata apa-apa di jalan, hanya menunduk, menggenggam erat tongkat kayunya, seolah sedang mengejar sesuatu yang lebih agung dari apapun yang baru saja ia saksikan.
Begitu sampai di rumah Aminah, semua orang memberi jalan. Tak ada satupun suara, hanya bisikan lirih dan wajah-wajah yang menunduk hormat. Abdul Muthalib masuk dan berdiri di tepi pembaringan. Di sana, sang bayi dibaringkan dalam kain putih, masih segar, matanya belum terbuka sepenuhnya. Naman bayi Berniat tersenyum lembut. Aminah menatap ayah mertuanya, lalu mengangguk pelan. "Ini cucumu," ucapnya lirih. Anak dari Abdullah. Air mata mengalir di pipi Abdul Muthalib. Ia menyentuh wajah bayi itu dengan lembut. Dada tuanya bergetar, seakan sesuatu yang besar telah datang dalam kehidupannya. Dalam dadanya yang lapang, ia tahu, ini bukan anak biasa. Ini bukan sekadar cucu. Ini adalah awal dari janji besar yang akan menjelma. Dengan penuh haru, ia mengangkat bayi itu, lalu membawanya ke dalam Ka'bah. Ia berdoa di sana, dalam sunyi, hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta agar anak ini dijaga, dilindungi, dan diberikan jalan yang lurus. Lalu ia menamainya Muhammad, sebuah nama yang belum pernah digunakan oleh siapapun di kalangan Quraisy. Nama yang berarti yang terpuji. Ketika ditanya mengapa ia memilih nama itu, Abdul Muthalib menjawab dengan tenang, agar langit dan bumi memuji namanya. Dan sungguh, itulah yang kelak terjadi. Nama itu akan menggema di menara-menara masjid, disebut dalam syalawat, dicintai miliaran hati dari timur ke barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab, ayat 40, Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Kegembiraan meliputi rumah itu. Bukan hanya Abdul Muthalib, bahkan Abu Lahab, paman dari Nabi Muhammad SAW, yang kelak menjadi musuh keras dakwah, malam itu begitu bahagia. Ketika budaknya yang bernama Suwaibah datang, mengabarkan kelahiran keponakannya, Abu Lahab tersenyum lebar, tanpa berpikir panjang. Ia membebaskan Suwaibah sebagai tanda syukur dan sukacita. Suwaibah pun menjadi wanita pertama yang menyusui Nabi Muhammad SAW setelah ia menyusui sang bayi dengan penuh hormat. Ia tak tahu bahwa anak yang ia dekap dalam pelukannya akan membawa risalah yang kelak akan mengubah wajah dunia. Hari-hari pertama itu terasa damai. Tak ada teriakan, tak ada pertumpahan darah, hanya tangisan lembut yang menandai kehidupan baru. Tapi Nabi Muhammad SAW bahkan tidak menangis. Ia hanya menatap dengan mata yang seolah menyimpan kedalaman waktu. Banyak yang menyaksikan wajahnya bersinar di malam hari. Ada yang berkata bahwa saat ia lahir, bintang-bintang tampak lebih terang. Sebagian menyebutkan bahwa goncangan halus terasa debut, tapi semua sepakat, anak ini istimewa satu demi satu. Keluarga Quraisy datang untuk melihat bayi itu. Beberapa menangis, beberapa berdoa, dan sebagian hanya bisa berdiri dalam diam, merasa bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang kelak akan mereka kenang sepanjang usia. Namun di luar rumah itu, kehidupan tetap berjalan. Kafilah kembali berangkat, dagang kembali dilakukan, dan orang-orang kembali ke rutinitas mereka. Tapi bayangan tentang hari ketika langit menurunkan burung-burung ababil masih tertinggal. Itu menjadi peringatan sekaligus pertanda bahwa dunia sedang menanti sesuatu. Dan kini, sesuatu itu telah lahir dalam wujud seorang bayi yang belum bisa bicara, namun sudah membuat langit bergerak. Dan di dalam dada Abdul Muthalib, ada keyakinan yang tumbuh. Ia tidak tahu bagaimana masa depan cucunya, tapi ia tahu, anak ini bukan miliknya. Anak ini bukan milik Aminah semata. Anak ini akan menjadi milik seluruh umat manusia. Namun malam itu, ia tetap memeluknya. Ia masih seorang kakek, dan bayi itu masih cucunya. Ia belum menyadari bahwa perjalanan besar telah dimulai, bahwa segala yang terjadi tahun gajah, kehancuran pasukan, nama yang belum pernah ada semuanya hanyalah pembuka dari kisah yang lebih agung. Dan dari luar rumah, angin malam Mekah kembali berhembus pelan, bintang-bintang seakan mendekat ke bumi. Namun dunia belum tahu bahwa cahaya itu baru saja menyala. Angin malam Mekah masih berhembus lembut ketika Abdul Muthalib memandangi cucunya yang baru diberi nama Nabi Muhammad. Bayi itu tidur tenang dalam pelukannya, tak menangis, tak gelisah, hanya wajah damai yang memancarkan keteduhan. Cahaya menyelinap masuk dari celah jendela dan jatuh di dahi bayi kecil itu. Dunia belum tahu bahwa dari anak ini sebuah peradaban akan lahir, tapi sang kakek tahu, dan di dadanya keyakinan itu tumbuh pelen-pelen menjadi kekuatan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan tenang. Tapi dalam tradisi Quraisy,
ketenangan itu tidak cukup. Mereka percaya bahwa bayi yang disusui di lingkungan kota tidak akan tumbuh sebaik bayi yang menyusu di desa. Mereka ingin anak-anak mereka menghirup udara bersih, bicara dengan bahasa Arab yang fasih, dan tumbuh dalam keteguhan hidup pedesaan. Maka datanglah para wanita penyusu dari Bani Sa'id ke kota Mekah, mencari bayi untuk mereka bawa dan rawat selama beberapa tahun. Di antara rombongan itu, ada seorang wanita bernama Halimah Asadiyah. Ia datang bersama suaminya, Perjelek. Mereka berat, keledai tunggangannya lemah, bayinya sendiri menangis terus karena lapar, dan susunya tak keluar. Tapi ia tetap datang, berharap ada bayi yang bisa ia bawa pulang, agar bisa memberi sedikit harapan ekonomi untuk keluarganya yang miskin. Namun setiap kali ia menanyakan bayi, para ibu di Mekah menunjuk kepada bayi yatim yang tak lagi memiliki ayah, Nabi Muhammad. Dan setiap kali nama itu disebut, para wanita menghindar. Tidak ada ayah berarti tidak ada imbalan. Tidak ada imbalan berarti tidak ada untung. Maka para wanita dari Bani Sa'id mencari bayi lain, termasuk Halimah. Ia pun awalnya enggan. Ia berjalan dari satu rumah ke rumah lain, tapi tak satu pun bayi yang tersisa untuknya. Hari mulai sore, rombongan akan segera kembali. Suaminya menatapnya dengan mata lelah. Halimah menunduk. "Aku akan mengambil anak yatim itu," katanya akhirnya. Mungkin ia membawa berkah yang tak kita duga. Dan ia pun pergi ke rumah Aminah, membawa pulang bayi Nabi Muhammad SAW. Tanpa pesta, tanpa imbalan, hanya doa dan harap. Namun sejak langkah pertama mereka kembali ke kampung, segalanya berubah. Keledai yang sebelumnya lamban, kini berjalan cepat dan kuat. Halimah terkejut. Ia menoleh ke suaminya, dan mereka saling bertatapan, tapi belum berkata apa-apa. Begitu tiba di perkampungan Bani Sa'id, kambing-kambing yang biasanya kurus dan tidak menghasilkan susu, tiba-tiba penuh air susu. Halimah memerahnya malam itu, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, anaknya sendiri kenyang, tertidur pulas. Rumah mereka yang tadinya sunyi dan suram, kini terasa damai. Tanah di sekeliling rumah yang sebelumnya kering, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kesuburan. Seolah-olah keberadaan Nabi Muhammad kecil membawa kehidupan di setiap jengkal tempat yang ia pijak hari demi hari. Keberkahan itu makin nyata. Dalam riwayat yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan juga oleh Ibnu Ishaq, Halimah bercerita bahwa tidak ada rumah di Bani Sa'id yang sebanding dengan rumah mereka setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bayi itu tumbuh berbeda. Ia tidak pernah rewel. Wajahnya senantiasa bersih. Bahkan ketika tidur, aroma tubuhnya semerbak seperti wangi misik. Halimah merasa tenang setiap kali memeluknya. Suaminya pun sering berucap, "Anak ini membawa berkah yang tidak pernah kita bayangkan." Namun hari itu datang, hari yang membuat Halimah terdiam lama di dalam rumahnya. Anak-anak Bani Sa'id sedang bermain di padang. Di antara mereka, Nabi Muhammad kecil ikut bermain, berlarian di tanah terbuka bersama saudaranya dari susu. Lalu tiba-tiba mereka melihat dua sosok berpakaian putih datang dari arah utara. Mereka tinggi, wajahnya bercahaya, dan langkahnya mantap. Anak-anak lain tidak mengenal mereka, tapi dua sosok itu berjalan langsung menuju Nabi Muhammad. Mereka mengambil tubuh kecil itu dengan lembut, membaringkannya di atas tanah, lalu membelah dadanya. Anak-anak lain berteriak dan lari tunggang langgang. Mereka mengira Nabi Muhammad telah dibunuh. Mereka menjerit, memanggil Halimah dengan tangis ketakutan. Halimah berlari, nafasnya tersengal, wajahnya pucat. Tapi ketika ia tiba di padang itu, ia melihat Nabi Muhammad duduk, tenang, tidak menangis, tidak berdarah. Wajahnya hanya sedikit pucat, tapi ia tetap memandang ibunya susu itu dengan senyum. Halimah memeluknya, mengguncang tubuhnya perlahan. "Apa yang terjadi, wahai anakku?" tanyanya cemas. Dan dari bibir kecil itu, terucap pelan, "Dua orang datang, membuka dadaku, dan membersihkannya." Dalam hadis syahih riwayat Muslim dan Ahmad, dijelaskan bahwa malaikat Jibril alaihissalam membelah dada Nabi Muhammad, mengeluarkan segumpal darah bagian yang menjadi tempat setan dan mencucinya dengan air zam-zam dalam bejana emas, lalu menutupnya kembali tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Sejak saat itu, Halimah sadar, anak ini bukan anak biasa. Ia tidak sedang mengasuh bayi manusia biasa. Ia sedang memeluk seorang utusan masa depan. Ia sedang mengasuh cahaya dunia yang kelak akan menerangi seluruh semesta. Halimah tidak lagi merasa takut, tapi dadanya mulai dipenuhi satu hal lain yang tidak ia pahami sepenuhnya, rasa cemas. Ia merasa kecil di hadapan tugas besar ini. Ia mulai bertanya pada dirinya,
Apakah ia cukup pantas? Apakah ia sanggup menjaga anak ini? Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk, memandangi Nabi Muhammad kecil yang terlelap di pangkuannya. Nafasnya teratur, wajahnya damai. Tapi, Halimah tahu bahwa langit dan bumi menyimpan takdir besar untuk anak ini. Dan ia hanya bisa menjaga selama yang ia mampu. Namun waktu terus berjalan. Dan jauh di dalam hatinya, Halimah mulai merasakan waktunya bersama anak ini. Mungkin tak lama lagi.